Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M. Hengki Angguna Almansyah dengan NIM C0C02001 dari Prodi D3 Akuntansi kelas A dengan dosen pengampu Bapak Yuli Usman SE MSI AKCA dengan mata kuliah akuntansi biaya. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang penentuan harga pokok produksi, metode harga pokok pesanan atau job order cost. Yang pertama, siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Siklus akuntansi biaya merupakan proses dari penyediaan informasi keuangan yang terdiri dari pencatatan data hingga penyusunannya ke dalam sebuah laporan keuangan yang berdasarkan pada tahap-tahap dalam penyusunan laporan keuangan. Pada perusahaan bidang manufaktur, siklus kegiatan dari perusahaan ini dimulai saat pengolahan bahan baku pada proses produksi dan diakhiri dengan penyerahan produk ke dalam gudang penyimpanan. Siklus akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur. Siklus pembuatan produk. Pertama, pembelian dan penyimpanan bahan baku. Yang keduanya, pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Lalu ketiga, penyimpanan produk jadi dalam gudang. Siklus akuntansi biaya. Penentuan harga pokok bahan baku yang dibeli. Lalu penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai, lalu pengumpulan biaya produksi, lalu berikutnya penentuan harga pokok produk jadi. 2. Karakteristik harga pokok pesanan. Pertama, tujuan produksi perusahaan untuk melayani pesanan pembeli yang membentuknya tergantung pada spesifikasi pemesanan, sehingga produknya terputus-putus dan setiap pesanan dapat dipisahkan identitasnya secara jelas. 2. Setiap pesanan memiliki spesifikasi tersendiri dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individual. 3. Biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. 4. Biaya produksi langsung diperhitungkan sebagai harga pokok produksi pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sedangkan biaya overhead pabrik diperhitungkan ke dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 5. Jumlah total harga pokok untuk pesanan tertentu dihitung pada saat pesanan yang bersangkutan selesai dengan menjumlahkan semua biaya yang dibebankan kepada pesanan yang bersangkutan. 6. Harga pokok satuan untuk pesanan tertentu dihitung dengan membagi jumlah total harga pokok pesanan yang bersangkutan dengan jumlah satuan produk pesanan yang bersangkutan. 7. Pesanan yang sudah selesai dimasukkan ke gudang, produk selesai dan biasanya segera akan diserahkan atau dijual kepada pemesan sesuai dengan saat atau tanggal pesanan harus diserahkan. 3. Manfaat informasi menggunakan metode harga pokok pesanan. Yang pertama, penentuan harga jual pesanan. Perusahaan manufaktur yang aktivitas produksinya berdasarkan pesanan akan memproduksi barang yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pesanan. 2. Pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan. Tidak menutup kemungkinan produk yang dipesan oleh konsumen harga jualnya sudah terbentuk di pasaran. Manajemen dapat memutuskan untuk menerima atau menolak pesanan tersebut. 3. Alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Saat perusahaan menerima pesanan dari pemesan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut. 4. Menghitung laba rugi setiap pesanan. Informasi biaya produksi yang dikeluarkan dalam menghasilkan suatu produk akan membantu manajemen mengetahui apakah suatu pesanan akan menghasilkan laba atau justru rugi. 5. Harga pokok persediaan produk yang tercantum dalam neraca. Salah satu laporan keuangan yang penting bagi perusahaan manufaktur adalah neraca. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari adanya akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur adalah untuk menyajikan informasi dari harga produk per unit yang akan dipasarkan. Selain itu, siklus akuntansi biaya juga digunakan untuk mengikuti proses produksi dari produk atau barang. Manfaat informasi menggunakan metode harga pokok pesanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan harga jual pesanan.
2. Pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan. 3. Alat untuk memantau realisasi biaya produksi. 4. Menghitung laba rugi setiap pesanan. 5. Harga pokok persediaan produk yang tercantum dalam neraca. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.